hold me, but do I wanna call you mine? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Irma Febrilia dengan NIM 20042221 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara oleh Ibu Yulia Hanaselina. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang landasan penyelenggaraan administrasi negara Indonesia. Jadi, poin-poin yang akan kita bahas pada kali ini yaitu landasan ideal, landasan konstitusional, landasan operasional, dan yang terakhir landasan kebijakan lain. Sebelum kita masuk pada poin-poin yang tadi, kita harus tahu bahwa setiap negara itu, baik negara besar maupun negara kecil, pasti memiliki sistem administrasi negaranya sendiri. Itu semua disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing negara tersebut. Contohnya saja yaitu administrasi negara Indonesia yang mana merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, merupakan piranti dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan oleh nasional. Oleh karena itu, landasan penyelenggaraan administrasi negara Indonesia antara lain adalah Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional, dan garis besar haluan negara atau GBHN sebagai landasan operasional. Langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu Pancasila sebagai landasan ideal. Landasan ideal bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia identik dengan landasan ideal negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai satu sistem, Pancasila harus diamalkan sebagai satu kesatuan karena Pancasila merupakan dasar dari negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, dan Pancasila telah disepakati menjadi filsafat negara dalam mewujudkan cita-cita, sehingga harusnya dapat menjiwai setiap aspek kehidupan berbangsa dan negara. Yang kedua yaitu landasan konstitusional. Jadi landasan konstitusional ini bagi penyelenggaraan administrasi negara adalah Undang-Undang 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penuangan dari jiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu Pancasila, juga mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Karena di dalam pembukaan terdapat cita-cita nasional, tujuan dan sekaligus tugas negara serta Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi pejuang serta tekad bangsa Indonesia dan sumber cita-cita hukum, cita-cita moral yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia serta sekaligus merupakan dasar dari sumber hukum dari batang tubuhnya. Yang selanjutnya yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mana terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan yang antara lain menetapkan bentuk dan kedaulatan kekuasaan pemerintah negara, kedudukan dan fungsi lembaga tertinggi negara, serta pemerintahan daerah, merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi negara Republik Indonesia, yang mana pasal-pasal ini berisi tentang bentuk dan kedaulatan negara, kedudukan dan fungsi lembaga negara, kementerian negara, pemerintah daerah, wilayah negara, warga negara, dan penduduk, pertahanan dan keamanan negara. Yang selanjutnya yaitu landasan operasional. Landasan operasional sistem administrasi negara adalah garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang pertama yaitu haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang dahulunya ditetapkan oleh MPR. Yang kedua, pola umum pembangunan nasional yaitu merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung terus-menerus. Rangkaian program-program pembangunan yang terus-menerus tersebut dimaksud untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksud dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud ditetapkannya GBHN ini adalah untuk memberikan arah bagi pejuang negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkannya keadaan yang diinginkan dalam jangka waktu 5 tahun yang akan mendatang, dan sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam GBHN secara garis besar dikelompokkan menjadi beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga yaitu bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, bidang hukum. Yang keenam, bidang politik, aparatur negara, kenegaraan, komunikasi dan media massa. Dan yang ketujuh, bidang pertahanan dan keamanan. Sebagaimana disebutkan terdahulu, pembangunan nasional adalah rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara menerus. Pelaksanaannya diselenggarakan secara bertahap berdasarkan prioritas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada setiap pembangunan. Keberhasilan pembangunan nasional sebagai wujud pengalaman Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan kedisiplinan para penyelenggaraan negara untuk seluruh rakyat Indonesia. Hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir batin, kesejahteraan yang berkeadilan sosial, sekaligus akan menegakkan ketahanan nasional. Dan selanjutnya akan mencapai jalan bagi penerus untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Berbagai landasan sistem administrasi negara, sebagaimana dijelaskan terdahulu, merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan administrasi negara Indonesia, terutama dalam rangka perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana, dan program-program pembangunan, serta dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan sistem administrasi negara. Yang terakhir yaitu landasan kebijakan lain, yang mana landasan ini tuh ada dua, yaitu landasan tertulis dan landasan yang tidak tertulis. Pada dasarnya, landasan ini adalah landasan tertulis, yang mana landasan tertulis ini dapat berupa peraturan undang-undang, kepastian hukum, melindungi aparatur negara atau masyarakat. Sedangkan kebijakan lain yang tidak tertulis dapat berbentuk bukan peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, dan program kabupaten. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika dalam video saya ini banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.